Bayangkan, seorang wanita tua berusia 58 tahun yang selama 3 tahun membersihkan gedung mewah ini, datang paling pagi, pulang paling malam, dan tidak pernah sekalipun mengeluh. Namun pagi itu, dia diusir seperti sampah, bukan di ruang tertutup, bukan secara diam-diam, tapi di depan puluhan karyawan, dengan kata-kata yang menghancurkan martabatnya sebagai manusia. Dan yang paling mengejutkan, 1 jam kemudian, satu panggilan telepon dari luar negeri membuat pria paling berkuasa di gedung itu kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Siapakah sebenarnya wanita tua itu? Dan rahasia apa yang selama 3 tahun bersembunyi di balik seragam cleaning service lusuhnya? Pagi itu, langit Jakarta masih berwarna jingga pucat saat seorang wanita bernama Bu Rahmi turun dari bus kota di depan gedung PT Arta Sejahtera. Gedung 25 lantai dengan marmer Italia, lampu kristal, dan orang-orang berjas mahal yang jarang menoleh ke bawah. Bu Rahmi melangkah perlahan, tubuhnya sedikit membungkuk, tangannya keriput. Usianya sudah tidak muda lagi, tapi setiap pagi, dialah orang pertama yang tiba di gedung ini. Seragam biru tua yang dikenakannya sudah memudar. Jilbab putihnya sederhana. Tidak ada perhiasan, tidak ada kemewahan, hanya ketulusan dan tanggung jawab yang menempel erat di wajahnya. Ia menyapa satpam dengan senyum hangat, lalu masuk melalui pintu samping menuju dunia yang tidak pernah dilihat oleh para eksekutif dunia basement, dunia para pekerja level bawah. Di ruang loker kecil yang pengap, Bu Rahmi menyalakan lampu dan membuka lokernya dengan tenang. Semua tertata rapi, peralatan kerja, seragam cadangan, kotak makan sederhana, dan sebuah foto kecil yang selalu ia simpan dengan sangat hati-hati. Ia menatap foto itu sejenak, tatapannya lembut, penuh kasih, seolah sedang menguatkan diri untuk hari yang tidak ia ketahui akan menjadi hari paling menyakitkan, sekaligus hari yang membalikkan segalanya. Bu Rahmi lalu mengambil sapu dan pel dan mulai bekerja seperti biasa. Membersihkan lantai demi lantai, tanpa tahu bahwa pagi ini akan membongkar rahasia 3 tahun. Dan akan mengajarkan satu pelajaran mahal tentang kesombongan dan tentang bagaimana Allah meninggikan orang yang direndahkan manusia. Di hari-hari berikutnya, kisah tentang Bu Rahmi menyebar ke seluruh gedung, bahkan keluar dari tembok kantor itu. Dari satu lantai ke lantai lain, dari satu divisi ke divisi lain. Orang-orang mulai berbisik, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan rasa malu. Malu karena pernah menunduk saat ketidakadilan terjadi. Malu karena memilih diam demi kenyamanan sendiri. Bu Rahmi menjalani perannya dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada balas dendam, tidak ada wajah sombong. Ia mendengarkan, ia mencatat, ia menegur dengan lembut, dan memperbaiki dengan sabar. Para cleaning service kini bekerja dengan kepala lebih tegak. Satpam menyapa dengan lebih percaya diri. Staf-staf kecil merasa kehadiran mereka akhirnya berarti. Dan di sudut lain gedung itu, Andra Wijaya belajar dalam diam. Belajar bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak didengar. Belajar bagaimana rasanya diperlakukan biasa saja. Setiap kali ia melewati lobi, matanya tak pernah lepas dari lantai marmer yang selalu mengilap. Ia tahu, lantai itu dulu dibersihkan oleh tangan yang ia hina. Suatu sore, ia melihat Bu Rahmi berjalan pelan di koridor kantor. Andra berhenti, menunduk dalam-dalam. "Maafkan saya," ucapnya dengan suara hampir tak terdengar. Bu Rahmi menatapnya, lama, lalu tersenyum lembut. "Saya sudah memaafkan," katanya pelan. "Tapi jangan ulangi kesalahan yang sama kepada orang lain." Kata-kata itu lebih berat dari hukuman apapun. Kisah ini bukan tentang kekayaan, bukan tentang jabatan, bukan tentang siapa yang paling berkuasa. Ini tentang kemanusiaan, tentang bagaimana Allah bisa meninggikan orang yang direndahkan manusia. Dan tentang satu kebenaran sederhana, tidak ada pekerjaan yang hina selama dilakukan dengan jujur dan ikhlas. Karena pada akhirnya, yang paling tinggi bukanlah jabatan, melainkan hati yang mampu menghormati sesama. Bu Rahmi mulai dari lantai paling bawah. Lobi utama yang luas dengan lantai marmer mengilap masih sepi. Lampu-lampu kristal di langit-langit menyala terang,
memantulkan bayangan tubuhnya yang kecil dan renta di atas lantai yang dingin dan keras. Ia mengepel perlahan. Satu langkah, satu tarikan pel. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Setiap sudut ia perhatikan dengan sungguh-sungguh, seolah lantai itu bukan milik perusahaan besar, melainkan rumahnya sendiri. PT Arta Sejahtera bukan perusahaan biasa. Sudah berdiri hampir 3 dekade. Nama besarnya dikenal di dunia properti dan investasi Jakarta. Gedung megah, klien kelas atas, dan jajaran manajemen yang selalu tampil sempurna. Tapi tidak banyak yang tahu, di balik kemewahan itu ada orang-orang kecil yang bekerja dalam diam, dan Bu Rahmi adalah salah satunya. Selama 3 tahun, ia tidak pernah terlambat. Tidak pernah absen tanpa alasan. Tidak pernah mengeluh meski tubuhnya sering terasa nyeri, dan lututnya kadang bergetar karena terlalu lama berdiri. Rekan-rekan kerja mengenalnya sebagai sosok yang sabar, selalu membantu, selalu tersenyum, tidak pernah ikut bergosip, tidak pernah mencampuri urusan orang lain. Ketika karyawan mulai berdatangan, beberapa menyapanya ramah. Bu Rahmi selalu membalas dengan senyum yang sama, tulus, hangat, tanpa berharap apa-apa. Namun, 6 bulan terakhir, suasana kantor berubah. Udara terasa lebih dingin, bukan karena pendingin ruangan, tapi karena rasa takut yang perlahan tumbuh di hati para karyawan. Semua bermula sejak hadirnya seorang CEO muda. Namanya Andra Wijaya. Usianya baru 32 tahun. Tampan, berpendidikan tinggi dari luar negeri, selalu tampil rapi dengan jas mahal dan jam tangan mewah. Ia datang membawa visi besar, perusahaan modern, standar internasional, image yang sempurna. Awalnya semua kagum, tapi sedikit demi sedikit orang-orang mulai menyadari bahwa di balik senyum profesional itu tersimpan arogansi yang tajam. Karyawan senior satu persatu disingkirkan, bukan karena kinerja, tapi karena usia, karena dianggap tidak cocok dengan image perusahaan. Tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani membela, karena semua tahu satu kesalahan kecil saja bisa berarti kehilangan pekerjaan. Bu Rahmi melihat semua itu, mendengar semua bisikan, merasakan perubahan suasana, tapi ia tetap diam. Ia hanya cleaning service tua, tidak punya jabatan, tidak punya kuasa. Yang bisa ia lakukan hanyalah bekerja dengan baik dan berdoa dalam hati agar Allah menjaga semua orang. Pagi itu, tanpa ia sadari, takdir mulai bergerak. Saat ia naik ke lantai 15, lantai eksekutif yang paling sensitif, sebuah noda kopi kering di depan ruang rapat besar menjadi awal dari badai yang akan menghancurkan segalanya. Bu Rahmi berjongkok perlahan, mengabaikan rasa sakit di lututnya, menggosok noda itu dengan sabar. Ia tidak tahu, di saat yang sama, langkah kaki seseorang sedang mendekat. Langkah kaki yang akan mengubah hidupnya dalam hitungan menit. Bu Rahmi masih berjongkok di lantai marmer putih itu. Tangannya yang keriput terus menggosok noda kopi yang sudah mengering. Pelan, sabar, penuh ketelitian. Noda itu memang membandel, butuh waktu, butuh kesabaran. Dan Bu Rahmi tahu betul caranya. Ia sudah puluhan tahun bekerja di bidang ini. Jam di dinding koridor menunjukkan pukul 8 lewat sedikit. Para karyawan mulai ramai berdatangan. Sepatu-sepatu mengkilap berlalu lalang di depannya. Ada yang menyapa singkat, ada yang pura-pura tidak melihat. Bu Rahmi tidak keberatan, ia sudah terbiasa. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berbeda. Cepat, tegas, penuh percaya diri. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Berhenti. Bentakan keras itu memecah keheningan koridor. Bu Rahmi tersentak. Tangannya berhenti bergerak. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh perlahan. Di hadapannya berdiri Andra Wijaya. CEO muda itu tampak rapi sempurna. Jas mahalnya licin tanpa celah. Dasi terikat presisi. Jam tangan mewah berkilau di pergelangan tangannya. Di belakangnya, 2 asistennya berdiri canggung. Wajah mereka tegang. Mereka tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Bu Rahmi perlahan berdiri. Lututnya sedikit gemetar karena terlalu lama berjongkok. Ia menatap Andra dengan wajah tenang, tidak menantang, tidak membantah,
hanya menunggu. "Ini sudah jam berapa?" Suara Andra tinggi dan tajam. "Kenapa masih ada cleaning service tua yang bekerja di lantai eksekutif jam segini?" Beberapa karyawan yang melintas mulai berhenti. Mereka berdiri agak jauh, berpura-pura sibuk, tapi mata mereka tertuju ke satu titik, ke Bu Rahmi. "Maaf, Pak," jawab Bu Rahmi dengan suara lembut. "Tadi ada tumpahan kopi, kalau tidak segera dibersihkan bisa merusak marmer." Belum selesai ia berbicara, Andra langsung memotong. "Saya tidak mau dengar alasan." Nada suaranya dingin, meremehkan. "Yang saya lihat, ibu ini lambat, tidak profesional, dan merusak pemandangan." Kata-kata itu menghantam seperti tamparan. Karyawan yang menyaksikan semakin banyak. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi tidak satu pun yang berani maju. Bu Rahmi menunduk sedikit, bukan karena takut, tapi karena menahan sesuatu di dadanya. "Pak, saya hanya butuh 5 menit lagi," katanya pelan. "Saya janji setelah ini saya pergi." Andra tersenyum sinis. "Masalahnya bukan cuma hari ini." Ia melangkah lebih dekat. Suara sepatunya bergema di koridor. "Sejak lama saya sudah tidak nyaman dengan keberadaan ibu di perusahaan ini." Suasana berubah mencekam, udara terasa berat. "Ibu sudah hampir 60 tahun, lanjutnya dengan nada mengejek. "Ini perusahaan modern, bukan panti jompo." Kata-kata itu membuat beberapa orang menunduk. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang menelan ludah, tapi semua tetap diam. Bu Rahmi mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap berusaha tenang. "Selama 3 tahun bekerja di sini, tidak pernah ada komplain tentang hasil kerja saya." "Saya memang lambat, Pak, tapi saya teliti." Andra tertawa kecil, tawa yang menusuk. "Ini soal image, Bu. Soal branding." Ia menatap orang-orang di sekelilingnya. "Minggu depan investor dari luar negeri datang. Saya tidak mau mereka melihat cleaning service setua ini di lantai eksekutif." Dan di detik itu, Bu Rahmi tahu, ini bukan lagi sekadar teguran, ini adalah penghinaan. Kalimat itu menggantung di udara. Menusuk, menyayat. Bu Rahmi merasakan dadanya sesak. Bukan karena kata-kata itu saja, tetapi karena semua orang mendengarnya. Puluhan pasang mata melihatnya seperti sedang menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, namun tidak ada satupun yang berani menghentikannya. "Pak!" Suara Bu Rahmi mulai bergetar, tapi ia tetap berusaha berdiri tegak. "Saya butuh pekerjaan ini." Ia menggenggam gagang pel lebih erat. Tangannya gemetar. "Saya akan datang lebih pagi," lanjutnya lirih. "Saya akan pastikan semua pekerjaan selesai sebelum jam kerja dimulai." "Saya mohon, beri saya kesempatan." Beberapa karyawan menunduk. Ada yang memalingkan wajah. Mereka tahu kata-kata itu keluar bukan dari seorang pengemis, tetapi dari seorang wanita yang mempertaruhkan martabatnya demi bisa tetap bekerja. Andra menatapnya lama, bukan dengan iba, melainkan dengan ekspresi jijik. "Keputusan saya sudah bulat," katanya dingin. "Ibu harus keluar dari perusahaan ini." Hari ini juga. Koridor lantai 15 mendadak sunyi, bahkan bisikan pun berhenti. Air mata akhirnya jatuh di pipi Bu Rahmi. Ia tidak lagi mampu menahannya. 3 tahun. 3 tahun kerja keras, pulang dengan badan lelah, bangun subuh, menahan sakit di lutut dan punggung. Semuanya runtuh dalam hitungan menit. Seorang staf perempuan muda yang berdiri di antara kerumunan tidak tahan lagi. Hatinya berteriak, "Ini tidak adil," bisiknya pelan pada temannya. Andra mendengarnya. Ia langsung menoleh tajam. "Apakah Anda punya masalah dengan keputusan saya?" Staf itu pucat, tubuhnya kaku. Ketakutan langsung menelan keberaniannya. "Tidak, Pak. Maaf, Pak." Andra kembali menatap Bu Rahmi. "Hubungi HRD sekarang," perintahnya pada asistennya. "Saya mau surat pengunduran diri." "Ditandatangani di sini, di depan semua orang." Asisten itu ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Ia tahu, melawan berarti bunuh diri karier. Bu Rahmi berdiri diam. Air matanya mengalir tanpa suara. Namun di balik kesedihan itu, ada sesuatu di dalam dirinya yang justru terasa tenang. Ia teringat pesan almarhum suaminya. Jika diperlakukan tidak adil, jangan balas dengan kemarahan. Biarkan Allah yang mengatur segalanya. Beberapa menit kemudian,
Petugas HRD datang dengan map coklat di tangan. Langkahnya berat, wajahnya penuh rasa bersalah. "Bu Rahmi," katanya pelan. Map itu dibuka. Sepucuk kertas disodorkan. Surat pengunduran diri, efektif hari ini. Pulpen diarahkan ke bagian bawah. "Tanda tangan di sini, Bu." Bu Rahmi menatap kertas itu lama. Matanya kabur oleh air mata, tapi tangannya akhirnya bergerak. Ia menandatangani namanya. Perlahan, tenang. Dan di saat tinta itu menyentuh kertas, tidak ada yang tahu bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari kehancuran seseorang yang mengira dirinya paling berkuasa. Setelah tanda tangan itu selesai, tidak ada tepuk tangan. Tidak ada kata perpisahan. Hanya keheningan yang terasa sangat berat, seolah udara di koridor itu ikut menekan dada semua orang. "Antar dia ke bawah," kata Andra singkat tanpa emosi. "Pastikan dia keluar dari gedung ini dalam 30 menit. Bu Rahmi meletakkan pulpen itu perlahan. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tidak memohon, tidak membela diri. Ia hanya mengambil ember, pel, dan kain lap yang tadi ia gunakan. Noda kopi di lantai itu belum sepenuhnya hilang. Tapi kini, itu bukan lagi tanggung jawabnya. Langkahnya pelan saat menuju lift. Punggungnya terlihat semakin membungkuk. Dua asisten Andra berjalan di belakangnya, menjaga jarak, bingung harus bersikap bagaimana. Pintu lift tertutup. Suasana di dalamnya sunyi. Hanya suara mesin yang bergerak turun dan napas berat yang tertahan. "Saya minta maaf, Bu." Akhirnya, salah satu asisten berani bicara. Bu Rahmi mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, Nak. Kalian hanya menjalankan tugas." Jawaban itu justru terasa lebih menyakitkan bagi mereka yang mendengarnya. Lift berhenti di basement. Pintu terbuka. Udara lembab langsung menyambut. Bu Rahmi melangkah keluar menuju ruang loker kecil yang selama 3 tahun menjadi saksi perjuangannya. Ia membuka lokernya untuk terakhir kali. Di dalamnya hanya ada sedikit barang. Seragam cadangan, kotak makan plastik yang sudah lecet, handuk kecil, dan sebuah foto keluarga. Bu Rahmi mengambil foto itu. Menatapnya lama. Jari-jarinya yang keriput menyentuh wajah dalam foto dengan lembut. Air mata kembali jatuh, bukan karena marah, tapi karena lelah. Beberapa rekan cleaning service masuk tergesa-gesa. Mereka sudah mendengar kabar itu. "Bu Rahmi!" Suara mereka bergetar. "Ini tidak adil." Bu Rahmi tersenyum lemah. "Sudahlah, mungkin memang sudah waktunya saya pergi." Mereka memeluk Bu Rahmi satu persatu. Tangis pecah di ruangan sempit itu. Tidak ada yang menyangka perpisahan akan datang dengan cara yang begitu kejam. Bu Rahmi memasukkan barang-barangnya ke dalam sebuah kardus kecil. 3 tahun bekerja. Hanya segitu yang bisa ia bawa pulang. Ia menutup lokernya perlahan, lalu berjalan menuju pintu keluar gedung. Di lobi utama, beberapa karyawan melihatnya membawa kardus. Mereka tahu apa artinya, tapi tetap tidak ada yang berani mendekat. Bu Rahmi melangkah keluar gedung. Matahari Jakarta sudah terik. Cahayanya menyilaukan mata. Gedung megah itu berdiri di belakangnya, tinggi, kokoh, seolah tidak peduli bahwa barusan seorang wanita tua kehilangan pekerjaannya dan harga dirinya. Bu Rahmi berjalan perlahan menuju halte bus. Kardus di dadanya terasa berat. Langkahnya gontai. Dan di bangku halte yang panas itu, ia akhirnya duduk. Sendirian. Di saat itulah, tangisnya pecah. Ia merogoh tas kecilnya, mengeluarkan ponsel lama, dan menatap satu nama yang sudah lama tidak ingin ia ganggu. Jarinya gemetar. Lalu, ia menekan tombol panggil. Nada sambung berdering pelan di tengah hiruk-pikuk Jalan Sudirman. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bu Rahmi menunduk. Tangannya gemetar memegang ponsel tua itu. Air matanya menetes ke layar yang retak. "Halo, Ibu." Suara di seberang sana terdengar hangat. Tenang kok, penuh perhatian. Di detik itu, pertahanan Bu Rahmi runtuh sepenuhnya. "Nak," suaranya pecah. Ibu baru saja diusir dari kantor." Hening beberapa detik yang terasa sangat panjang. Di seberang telepon, napas seseorang terdengar berat. "Diusir." Suara itu kini berubah, dingin, tertahan, seolah menahan amarah yang sangat besar. Bu Rahmi menceritakan semuanya, kata demi kata.
Bentakan, penghinaan, tatapan merendahkan, surat pengunduran diri yang dipaksakan di depan puluhan orang. Ia tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi. Ia hanya jujur. Di seberang sana, tangan itu mengepal kuat. Rahang mengeras. "Ibu sekarang di mana?" "Di halte bus depan kantor," jawab Bu Rahmi pelan. "Ibu mau pulang naik bus saja." "Jangan." Suaranya tegas, tidak bisa dibantah. "Ibu tunggu di sana, saya kirim mobil sekarang." Bu Rahmi terdiam. "Nak, kamu sedang di luar negeri." "Saya tahu," potongnya. "Tapi dengarkan saya baik-baik, Bu. Dalam 1 jam ke depan, semuanya akan berubah." Telepon ditutup. Bu Rahmi menatap layar ponsel yang gelap. Jantungnya masih berdebar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia juga tidak berharap apa-apa. Ia hanya lelah. Sangat lelah. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Sopir turun dengan sikap hormat. "Ibu Rahmi." Bu Rahmi mengangguk. "Silakan, Bu." Ia masuk ke dalam mobil. AC dingin menyentuh kulitnya. Kursi empuk membuat tubuhnya yang lelah terasa sedikit ringan. Mobil melaju meninggalkan gedung itu. Sementara itu, di lantai 15, Andra Wijaya duduk santai di kursi CEO-nya. Secangkir kopi panas ada di tangannya. Wajahnya tenang. Puas. Baginya, semua sudah selesai. Hanya urusan kecil. Membersihkan elemen lama yang tidak sesuai dengan image perusahaan. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, sebuah panggilan video sedang dipersiapkan. Panggilan yang akan menghancurkan karirnya dalam hitungan menit. Jam menunjukkan belum genap 1 jam sejak Bu Rahmi meninggalkan gedung itu. Dan badai besar baru saja dimulai. Di ruang kerja mewah lantai 15, Andra Wijaya bersandar santai di kursinya. Laptop terbuka. Proposal investasi terpampang di layar. Ia menyeruput kopi dengan tenang, seolah pagi tadi tidak pernah terjadi apa-apa. Bagi Andra, mengusir seorang cleaning service tua hanyalah keputusan kecil, langkah tegas seorang pemimpin. Tidak lebih. Tiba-tiba, telepon intercom di mejanya berdering. Nada yang berbeda, nada darurat. Andra mengangkat tanpa tergesa. "Ya?" Suara sekretaris terdengar gemetar. "Pak Andra, ada panggilan video dari Singapura." Andra mengerutkan kening. "Singapura?" "Pak Hermanto," lanjut suara itu dengan gugup. "Beliau minta Bapak dan seluruh jajaran direksi segera berkumpul di ruang rapat utama." Andra terdiam sejenak. "Kapan?" "Sekarang, Pak." "Beliau sudah menunggu." Untuk pertama kalinya pagi itu, ada sesuatu yang tidak nyaman menyelinap ke dada Andra. Tapi ia segera menepisnya. Mungkin urusan investor, mungkin masalah bisnis besar. Tidak mungkin ada hubungannya dengan kejadian tadi. Ia berdiri, merapikan jasnya, menatap bayangannya di cermin, sempurna seperti biasa. Beberapa menit kemudian, ruang rapat utama penuh. Direksi, manajer senior, HRD, asisten-asisten. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Wajah-wajah terlihat tegang, layar proyektor menyala, panggilan video tersambung, dan seketika, seluruh ruangan membeku. Di layar muncul seorang pria dengan wajah merah padam. Tatapannya tajam, penuh amarah. Pak Hermanto Wijaya. Di sampingnya, duduk seorang wanita tua dengan jilbab putih dan seragam cleaning service yang sangat mereka kenal, Bu Rahmi. Napas Andra tercekat. Darahnya seolah berhenti mengalir. Otaknya berteriak. "Ini tidak mungkin." Hening, sangat hening. Lalu suara itu terdengar, menggelegar. "Andra Wijaya." Andra tersentak. "Ya, Pak. Apa yang kamu lakukan kepada ibu saya?" Kata-kata itu jatuh seperti petir di siang bolong. Seluruh ruangan gempar. Wajah-wajah pucat, mulut ternganga. Ibu saya," lanjut suara itu dengan penuh amarah. Andra tidak mampu berkata apa-apa. Lututnya lemas, dadanya sesak. Bu Rahmi, wanita yang ia hina, yang ia usir, adalah ibu dari pemilik perusahaan. Dan di detik itu, Andra tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ruangan rapat itu terasa seperti kehilangan udara. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Semua mata tertuju ke layar yang menampilkan wajah Pak Hermanto dan Bu Rahmi di sisinya. Andra duduk kaku,
tenggorokannya kering. Kata-kata ibu saya terus bergema di kepalanya seperti palu yang menghantam tanpa henti. Selama 3 tahun, suara Pak Hermanto bergetar menahan amarah yang luar biasa. Ibu saya bekerja di perusahaan ini sebagai cleaning service. Beberapa orang menutup mulut. Ada yang berdiri tanpa sadar. Ada yang memejamkan mata. Dan tidak satu pun dari kalian tahu, lanjutnya, karena memang itu yang saya inginkan. Pak Hermanto menarik napas panjang. Tangannya gemetar. Saya minta ibu saya turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya dari level paling bawah. Bu Rahmi akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut, namun jelas terdengar. Saya ingin tahu bagaimana perusahaan ini memperlakukan orang-orang kecil. Ia menatap kamera. Tatapannya tenang. Dan hari ini, saya sudah melihat jawabannya. Beberapa kepala tertunduk. Rasa bersalah menyebar di seluruh ruangan. Pak Hermanto kembali berbicara. Nada suaranya kini dingin. Andra Wijaya. Andra menelan ludah. Kamu tidak kehilangan jabatanmu karena tidak tahu siapa ibu saya. Ia berhenti sejenak. Kamu kehilangannya karena kamu gagal menjadi manusia. Air mata Andra jatuh, tidak bisa ditahan. Efektif hari ini, kata Pak Hermanto tegas, kamu diturunkan dari jabatan CEO. Beberapa orang terkejut, tapi tidak ada yang berani bersuara. Kamu akan bekerja sebagai staf biasa, lanjutnya, tanpa fasilitas, tanpa keistimewaan. Andra tertunduk. Hancur. Kebijakan diskriminatif selama 6 bulan terakhir dibatalkan. Semua karyawan senior yang kamu pecat akan dihubungi kembali. Pak Hermanto menoleh ke Bu Rahmi. Tatapannya melembut. Ibu Rahmi, katanya pelan, mulai hari ini saya angkat sebagai komisaris khusus bidang budaya kerja. Seluruh ruangan terdiam. Wanita yang tadi pagi diusir dengan hina kini menjadi orang yang paling berpengaruh di perusahaan itu. Bu Rahmi tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang ibu yang berharap semua orang belajar. Layar proyektor padam, ruang rapat tetap sunyi. Andra duduk sendirian dengan tangisan yang pecah, dan semua orang tahu ini bukan akhir cerita. Ini baru permulaan dari sebuah perubahan besar. Hari-hari setelah panggilan video itu berjalan dengan suasana yang sama sekali berbeda. Gedung PT Arta Sejahtera yang dulu terasa dingin dan menekan perlahan berubah. Bukan karena renovasi, bukan karena aturan baru di atas kertas, tapi karena rasa takut mulai digantikan oleh kesadaran. Karyawan yang selama ini memilih diam, mulai berani berbicara. Mereka bercerita tentang jam kerja berlebihan, tentang perlakuan tidak adil, tentang rasa lelah yang selama ini mereka pendam sendirian. HRD bekerja tanpa henti. Telepon demi telepon dilakukan. Satu persatu karyawan senior yang dulu dipecat secara sepihak menerima kabar tak terduga. Beberapa menangis, beberapa tidak langsung percaya, tapi keadilan akhirnya datang. Di lantai 7, Andra Wijaya duduk di sebuah kubikel kecil, bukan lagi ruang luas dengan kaca besar, bukan lagi kursi empuk berlapis kulit. Ia kini hanya staf biasa, tanpa asisten, tanpa privilege. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya menunggu instruksi, bagaimana rasanya diabaikan, bagaimana rasanya bekerja keras tanpa ada yang memuji. Setiap hari, ia teringat wajah Bu Rahmi. Tatapan tenang itu menghantui pikirannya. Bukan dengan kebencian, tapi dengan pelajaran yang terlambat ia pahami. 3 hari kemudian, Pak Hermanto kembali ke Jakarta. Di lobi utama, seluruh karyawan berdiri rapi. Bukan karena perintah, tapi karena rasa hormat. Bu Rahmi melangkah masuk bersama putranya, tidak lagi dengan seragam biru tua. Kini ia berpakaian sederhana, rapi, dan penuh wibawa. Ia menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Wajah-wajah yang dulu melihatnya sebagai cleaning service. Hari ini saya ingin mengatakan satu hal, ucap Bu Rahmi dengan suara lembut. Selama 3 tahun, saya bekerja di sini bukan untuk menguji kalian. Saya ingin memahami. Dan saya belajar satu hal penting. Ia berhenti sejenak. Jabatan tidak pernah menentukan nilai seseorang. Beberapa orang menyeka air mata. Tugas saya sekarang bukan menghukum, lanjutnya, tapi memastikan tidak ada lagi yang diperlakukan seperti saya diperlakukan hari itu. Tepuk tangan pecah. Bukan tepuk tangan basa-basi,
tapi tepuk tangan, penuh rasa hormat. Dari lantai 7, Andra mendengar suara itu. Ia berdiri di balik jendela. Matanya basah. Bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena akhirnya ia mengerti apa arti menjadi manusia.